Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah sejarah peradaban Islam dan Islam Nusantara. Topik kali ini berkaitan dengan tipe kepemimpinan khalifah. Seperti kita ketahui bahwa sepeninggal Rasulullah SAW banyak permasalahan dan persoalan terutama yang berkaitan dengan penggantian kepemimpinan. Siapa yang pantas, siapa yang layak untuk menggantikan posisi Rasul sebagai pemimpin umat saat itu. Maka kemudian orang-orang sahabat dan juga kepercayaan Rasulullah SAW berkumpul untuk melakukan musyawarah mufakat dan kemudian secara aklamasi menunjuk orang yang paling pantas, orang yang paling layak, orang yang paling sepuh dan orang yang selalu dekat dengan Rasulullah, dan terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah. Sebenarnya secara pribadi Abu Bakar tidak bisa menerima amanah yang berat ini, tapi karena sudah diamanai oleh seluruh sahabat, akhirnya beliau menerima. Dan khutbah beliau yang sangat terkenal yaitu, "Saya terima amanah ini, tapi mohon kalau saya benar, dukunglah program-program saya, dan apabila saya salah dan keluar aturan, maka tegurlah saya dengan baik." Itulah khutbah singkat yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar yang hanya sekitar 2-3 tahun memimpin sebagai khalifah atau Amirul Mukminin saat itu, beliau kemudian wafat. Dan akhirnya kisruh terjadi antara sahabat Ansor dan Muhajirin. Siapa yang bisa kemudian menggantikan posisi Abu Bakar? Ansor mengatakan merekalah yang berhak karena putra daerah, sementara Muhajirin mengatakan Muhajirlah yang pantas menggantikan Abu Bakar karena orang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Akhirnya kemudian disepakati perwakilan dari Ansor 5 orang dan perwakilan dari Muhajirin 5 orang, yang kemudian tim ini terkenal dengan Ahlul Hilli wal Aqdi. Ahlun itu pakar, Hilli itu memecahkan, wal Aqdi dan negosiasi. Bahasa sekarang adalah perwakilan rakyat atau perwakilan rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem yang kedua yaitu pemilihan lewat wakil, yang kemudian dikenal dengan Ahlul Hilli wal Aqdi. Dan ketika Ahlul Hilli wal Aqdi ini bermusyawarah, Umar bin Khattab terpilih untuk menjadi khalifah. Kemudian Khalifah Umar dilantik dan beberapa hal programnya sangat luar biasa, terutama dalam kajian fikih. Maka kemudian di zamannya Umar terkenal dengan fikih Umari. Setelah Umar terjadilah kisruh yang kemudian terjadilah pembunuhan terhadap khalifah atau pembunuhan terhadap presiden saat itu, yaitu Umar bin Khattab dibunuh. Akhirnya kisruh tambah ramai dan perluasan daerah sudah luar biasa. Akhirnya setelah Umar bin Khattab terbunuh, akhirnya perlu kemudian melakukan nasbul imamah lagi atau pengangkatan imam, penunjukan imam. Akhirnya setelah dimusyawarahkan, sistem yang dipakai zaman Umar yaitu dengan Ahlul Hilli wal Aqdi dirubah menjadi sistem al-wilayah, yaitu konsep distrik kewilayahan. Akhirnya kemudian setelah disepakati, maka dipilihlah model kewilayahan atau model federal bahasa sekarang atau serikat. Maka kemudian setelah sistem ini berjalan, terpilihlah sahabat Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah. Setelah beberapa tahun Khalifah Utsman bin Affan, terjadilah pembunuhan akibat fitnah yang dilakukan oleh segelintir kaum Yahudi terhadap kaum atau tokoh-tokoh Mesir yang protes terhadap Utsman, terhadap gubernur Mesir saat itu yang kurang cakap, untuk digantikan dengan yang lain. Tokoh-tokoh Mesir datang ke Madinah, lapor kepada Utsman untuk melakukan pergantian gubernur Mesir. Oleh Utsman kemudian disetujui dan tokoh-tokoh Mesir itu pulang menuju Mesir.
Di tengah jalan ada sekelompok orang dari kaum Yahudi yang kemudian memfitnah bahwa Utsman itu hanya lip service, bahasa Jawanya adalah abang-abang lambe, hanya untuk menyenangkan sesaat orang-orang Mesir. Akhirnya kemudian rombongan tokoh Muslim itu kembali ke Madinah dan membunuh Utsman. Setelah Utsman terbunuh, akhirnya tambah kisruh kepemimpinan di Madinah saat itu. Akhirnya disepakati untuk melakukan pemilihan langsung, yaitu one man one vote, satu orang satu suara. Dengan pemilihan langsung ini kemudian terjadilah atau terpilihlah sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Di tengah perjalanan kepemimpinan Ali terjadi pemberontakan dua kali. Yang pertama dipimpin oleh Siti Aisyah, kemudian yang kedua dipimpin oleh Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf, yang kemudian dikenal dengan Perang Siffin dan Perang Jamal. Tapi kemudian Ali tidak menyerang, tapi mempertahankan diri dan dimenangkan oleh Ali. Karena yang dihadapi adalah satu, Siti Aisyah mertuanya sendiri, walaupun mertua tiri, kemudian Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam adalah sahabatnya sendiri. Akhirnya kemudian yang ketiga tidak pakai perang secara fisik, tapi kemudian pakai negosiasi. Terjadilah kemudian tahkim dengan Muawiyah, dan akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib diberhentikan dengan sistem tahkim itu karena kelihayan politik dari juru bicara Muawiyah, yaitu Amr bin As. Akhirnya kemudian sahabat Muawiyah terpilih untuk menjadi khalifah, yang itu kemudian awal dari dinasti Umayyah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.